kita semua. Pembukaannya menarik kan? Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, atau kapanpun Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian menyaksikan video saya ini. Saya Abdurrahim Rahman Putra, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, bisa dibilang angkatan pertama, yang ada di LPTK Universitas Hamzan Wadi di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya ada pada rumpun Bahasa dan Sastra 1 di universitas tersebut. Pada mata ampu kali ini yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di topik yang ketiga yaitu profiling atau profiling peserta didik yang diampu oleh Ibu Mrs. Zuhratul Fikni MPDBI. Yang akan saya lakukan adalah saya mencoba memberikan pemaparan atau gambaran mengenai apa saja sih yang ada di dalam profiling peserta didik ini. Barangkali pertanyaan yang muncul pada benak kita semua yaitu pengertian mengenai profiling ini. Apa sih profiling peserta didik? Dan bisa juga kenapa atau apa perlunya kita melakukan profiling. Mengenai yang pertama, pengertian profiling peserta didik itu dapat saya sampaikan bahwa itu akan mengarah kepada suatu usaha dari pendidik atau pengajar, dalam hal ini guru, dalam melakukan pemetaan atau pengelompokan terhadap siswa-siswanya. Baik dari aspek apa nanti itu yang akan kita coba pahami bersama. Dan apa perlunya atau mengapa kita melakukan profiling? Tentu saja ini perlu karena ketika kita telah selesai melakukan profiling terhadap peserta didik ini, kita nantinya akan mengetahui bagaimana model pembelajaran yang akan kita terapkan di dalam kelas ketika mengajar nantinya gitu. Baik, ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita memiliki 12 sub topik atau isi dari profiling peserta didik itu, yaitu dari etnik, kebudayaan, sampai perkembangan motorik. Sebelum ke pembahasan masing-masing dari yang ke-12 ini, saya kurang lebih memiliki 7 slide. 3 slide-nya yaitu tadi pembukaan dan penutup nantinya, dan 4 slide itu mengenai ini, dan 3 sisanya yaitu saya merangkum 4 sub isi ini di dalam satu slide. Misalnya etnik, kebudayaan, status sosial, dan minat dalam satu slide, dan begitu selanjutnya. Sampai ke slide ketiga nanti yang ke-12. Perkembangan motorik itu. Profiling peserta didik yang akan kita lakukan itu kita konsentrasikan kepada yang 12 ini, kurang lebihnya. Nah, apa sih yang ke-12 ini? Maka kita akan merujuk kepada slide selanjutnya. Ini dia etnik atau 4 sub profiling yang ada di slide ini. Yang pertama yaitu etnik. Perlu saya sampaikan dari masing-masing dari pengertian kurang lebih atau mengarah kemana sih masing-masing topik tersebut. Misalkan etnik. Etnik itu maksudnya pertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa. Jadi pada aspek ini nantinya Bapak Ibu akan mampu melihat peserta didiknya dari segi bahasanya, dari segi barangkali adatnya seperti apa, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan maksudnya kebiasaan atau nilai-nilai, norma-norma yang sudah menjadi tradisi di suatu daerah atau suatu tempat. Itu adalah usaha untuk, bisa juga dikatakan, penciptaan akal budi. Dari sini nanti Bapak Ibu akan mampu mengetahui peserta didik dari segi kebudayaannya. Kemudian yang ketiga mengenai status sosial. Status sosial itu maksudnya posisi seseorang di dalam masyarakat yang terkait dengan dan ditentukan oleh orang lain. Misalkan apakah dia itu seorang yang mampu bergaul dengan baik atau seorang yang memiliki karakter yang tertutup, terbuka, dan lain-lain. Bisa juga dari segi barangkali dari segi finansialnya, tetapi itu kurang tepat ya. Kemudian mengenai minat. Profiling selanjutnya itu minat. Minat itu maksudnya kecenderungan hati. Ini minat. Kecenderungan hati seseorang tinggi sekali terhadap sesuatu. Misalkan suatu pelajaran misalnya. Dalam seperti saya misalnya lulusan bahasa Inggris. Barangkali siswa Bapak Ibu memiliki minat terhadap mata pelajaran tertentu atau topik-topik tertentu. Nanti itu akan bisa Bapak Ibu temukan ketika sudah melakukan profiling ini dari segi minatnya. Kemudian yang slide selanjutnya yaitu empat poin dari profiling peserta didik ini. Ada kemampuan awal, gaya belajar, sampai perkembangan kognitif. Kemampuan awal maksudnya adalah sejauh mana peserta didik itu memahami pembelajaran yang akan kita lakukan. Apakah dia sudah paham di tahapan awal, di tahapan menengah, atau sampai dia pemahamannya sangat menyeluruh gitu. Dari sana nanti Bapak Ibu kan akan mampu memberikan klasifikasi gitu. Oh, siswa saya ternyata kemampuannya masih terlalu dini, masih awal sekali. Nah, bagaimana nanti dilakukan treatment terhadap siswa yang kemampuan awalnya sangat dini. Begitu juga bagaimana jika siswa itu memiliki kemampuan awal yang menengah dan sampai kemampuan yang baik, sangat baik. Kemudian subprofiling yang selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar ini mengarah kepada suatu kondisi di mana siswa merasa nyaman apabila guru tersebut atau Bapak Ibu selaku pendidik bagaimana menyampaikan materi tersebut. Baik Bapak Ibu banyak berceramah atau bercerita seperti guru kita zaman dulu, atau Bapak Ibu menggunakan audio tertentu, menggunakan slide misalnya, atau menggunakan teknologi seperti LCD dipaparkan dalam bentuk presentasi. Nah, gaya belajar ini akan mengarah ke kenyamanan peserta didik Bapak Ibu dalam menerima pembelajaran Bapak Ibu. Ini kurang lebih mengarah kepada 3. Ada yang mengatakan 4. 3 gaya belajar siswa, yaitu ada yang disebut kinestetik, ada yang disebut visual, ada yang disebut audiovisual juga.
Nah, nanti setelah Bapak Ibu melakukan profiling akan jelas di sana. Siswa Bapak Ibu nyamannya di mana. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai motivasi. Motivasi ini mengarah kepada dorongan pada diri seorang di dalam dirinya. Sebesar apa motivasinya untuk belajar? Ketika Bapak Ibu menjumpai peserta didik yang semangat dalam kelas, berarti dalam dirinya sudah termotivasi dengan baik. Nah, ada juga peserta didik yang kurang bersemangat. Nah, dari sana nanti Bapak Ibu akan menemukan bahwa kekurang semangatannya itu apa sih penyebabnya. Nah, ini pentingnya profiling Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Ada banyak yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan motivasi, bisa juga melalui pemberian seperti ice breaking misalnya. Ini ketika pembelajar ya, ketika belajar. Lain hal memberikan motivasi terhadap suatu hal gitu. Nah, kita belajar misalnya kita bisa berikan ice breaking, atau bisa juga kita berikan dengan pujian, atau bisa juga kita memotivasinya dengan nilai-nilai yang baik begitu. Dengan kata-kata yang tentu mengarah kepada hal-hal yang baik juga. Kemudian selanjutnya ini perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif maksudnya perkembangan yang menyatakan bahwa beberapa tahap tertentu akan mengarah pada pemikiran yang matang. Ini lebih kurangnya mengarah kepada pengetahuan atau pemahaman peserta didik. Sematang apa? Slide selanjutnya 4 profiling tersisa. Di slide terakhir yaitu, nah ini dia, dari perkembangan emosi sampai perkembangan motorik. Perkembangan emosi ini maksudnya sepintar atau sejauh apa, atau seberapa kuat peserta didik itu mengatur perasaan, emosinya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kita bisa melihat dari reaksi-reaksinya yang diberikan ketika kita menerangkan atau memberikan tugas. Nah, ini penting untuk dilakukan profiling juga, agar kita bisa memberikan treatment barangkali khusus apabila perkembangan emosi peserta didik kita kurang terkontrol. Kemudian perkembangan sosial. Perkembangan sosial maksudnya kurang lebih itu sejauh mana siswa kita pandai dalam pergaulan, wabil khusus di dalam kelasnya. Apakah dia termasuk siswa yang murung, siswa yang periang, siswa yang aktif, atau siswa yang pasif, dan sebagainya. Kemudian subpoin yang selanjutnya perkembangan moral. Perkembangan moral ini mengarah kepada kondisi mental peserta didik Bapak Ibu atau rekan-rekan semua. Bisa juga mengarah kepada akhlak mereka. Kondisi mental tertentu tentu saja akan mempengaruhi kesiapan peserta didik itu di dalam pembelajaran. Itulah perlunya juga kita melakukan pemetaan terhadap perkembangan moral peserta didik kita. Kemudian yang terakhir dari slide ini dan terakhir dari profiling yang 12 mengenai perkembangan motorik. Motorik itu mengarah kepada daya gerak atau bagaimana bahasa tubuh atau bagaimana keaktifan siswa melakukan gaya-gaya gerak di
terhadap pembelajaran atau terhadap tuntutan-tuntutan atau aksi-aksi yang Bapak Ibu berikan, misalnya dalam bentuk pertanyaan, misalnya ketika dia menjawab, apakah dia malu menyampaikan ataukah dia memberikan pergerakan-pergerakan dari kepala misalnya atau tangan. Nah, dari sana Bapak Ibu maksud saya akan mengetahui bahwa siswa Bapak Ibu termasuk siswa yang bisa dikatakan introvert, istilahnya kalau introvert dan extrovert. Extrovert mengacu pada gampang bergaul, introvert tidak terlalu suka bergaul di keramaian atau lebih senang menyendiri. Nah, begitu dalam perkembangan motorik. Itulah kurang lebih isi dari profiling peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu diserap dengan baik. Apabila ada yang kurang, tentu sangat saya harapkan respon-respon dari rekan-rekan dan Bapak Ibu yang bisa saya jadikan acuan untuk kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Slide selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Macan makan terasi. Sekian dan terima kasih. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.